Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Obrolan Pagi RBTV dan kami masih berada di Atrium Sidomukti Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Hari ini Kota Yogyakarta ulang tahun ke-269 loh. Di sini rame banget. Kita berada di MPP. Ini adalah Mall Pelayanan Publik, tempatnya masyarakat Yogyakarta mau mengurus ini itu masalah perizinan non perizinan, administrasi langsung di satu tempat ya, karena di satu lokasi ini ada banyak solusi. Terus ya Bapak aja. Satu tempat banyak solusi. Betul sekali. Saya masih bersama dengan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Bapak Dedi Budiono MPD. Pak, ini kalau rangkaian dari puncak hari ulang tahun Kota Yogyakarta ini sebenarnya apa saja Pak yang berlangsung di hari ini Pak? Tadi pagi upacara kemudian sudah. Sekarang ini ada talk show, kemudian ada juga kebersihan di sekolah, kemudian masih ada lagi nanti peresmian penanda tugu oleh-oleh di Ngampilan. Jadi memang hari ini tuh ya puncaknya ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Tapi jangan tanya pestanya kapan ya, nggak ada kegiatan pesta. Nggak ada pestanya ya. Pestanya adalah untuk kebermanfaatan masyarakat bersama gitu. Ya, jadi justru dengan program-program yang diluncurkan terutama puncaknya di hari ini diharapkan nanti akan jadi stimulus untuk masyarakat. Betul, jadi penanda-penanda untuk melakukan perubahan Jogja yang lebih hebat lagi di masa yang akan datang. Iya, ini karena sibuknya juga rangkaian kegiatan hari ini, jadi Pak Wali Kota ini kemungkinan belum bisa bergabung di obrolan pagi kali ini ya pemirsa ya. Tapi kami masih akan bersama dengan Pak Dedi, jangan khawatir ya. Lanjut lagi Bapak, ini kan rangkaian kegiatan di hari puncak ini kan banyak melibatkan warga masyarakat, termasuk juga adik-adik di bangku sekolah ya. Iya betul. Ya. Ini memang sengaja dipilih untuk bisa memupuk rasa cinta atau gimana Pak, untuk mengedukasi atau bagaimana? Iya kan, jadi melakukan perubahan itu kan bertingkat-tingkat tadi saya katakan. Kenapa anak-anak sekolah juga mulai kita sentuh dan bahkan harus kita sentuh ya, karena kita ingin membangun nilai di masyarakat kita, di anak-anak kita, kan ini kan penerus kita di masa yang akan datang. Dengan dimulai dari sekarang diajarkan bagaimana memelihara kebersihan, bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar. Itu harapannya di masa yang akan datang menjadi nilai dan menjadi perilaku yang bukan terpaksa. Ya, kita boleh otokritik ke diri kita ya. Mungkin saya pribadi saja sekarang memilah mengolah itu masih terpaksa. Karena tidak diajarkan sejak kecil. Ya. Nah, inilah yang barangkali harus menjadi refleksi kita bersama. Ya, kalau kita ingin di masa yang datang Jogja ini Jogja yang bersih, Jogja yang bebas dari sampah, ya kita harus memulainya dengan bagaimana membangun nilai, membangun kebiasaan, kemudian menjadi nilai di anak-anak kita dulu. Yang anak-anak itu kan suatu saat akan menjadi orang dewasa. Ya. Nah, inilah maka di sekolah-sekolah ini juga dilaksanakan lomba kebersihan, kemudian lomba mural, nah, jadi membersihkan dinding-dinding yang kotor. Ini juga sekaligus memancing kreativitas anak-anak loh. Jadi kreativitasnya kemudian tumbuh. Juga memiliki nilai edukasi yang sangat tinggi. Ada kesabaran, kepedulian di sana. Iya, betul. Sehingga ya itu saya kira sesuatu yang bagus dan harus kita lanjutkan di masa-masa akan datang. Kepedulian itu menjadi kunci Bapak ya. Jadi kalau ada sesuatu maka akan tergelitik, tidak abai begitu saja. Ada sampah yang berserakan, ada rekan mungkin yang perlu bantuan. Kalau dia sudah ada rasa peduli maka dia akan sat-set bisa maju melesat untuk melakukan pertolongan gitu. Iya, bangsa yang besar dan bangsa yang beradab saya kira bangsa yang punya kepedulian terhadap permasalahan sesama ya, kepada tetangganya, kepada lingkungannya, kepada kotanya, kepada bangsanya. Betul, itu tepat sekali sesuai dengan konsepnya lebih dekat tadi itu Bapak ya. Lebih dekat. Jadi dekatnya tidak hanya secara formalitas, tapi juga ada kedekatan secara sosial kepada masyarakat gitu. Betul. Makanya kita bisa mengundang Pak Dedi untuk ngobrol sekarang di sini ya Pak ya. Jadi habis ini kita makan-makan di mana Pak? Saking dekatnya. Saking dekatnya. Gak ada acara makan-makan ya Pak ya? Makan, tapi di sini ada kantin punya Pemkot itu. Ya nanti, tapi bayar sendiri ya. Atau pemirsa ini nggak ada acara rame-rame syukuran yang makan-makan, nggak ada. Karena semua diwujudkan dalam bentuk program yang kembali kepada masyarakat gitu ya. Bapak, ini sebenarnya kalau proyeksi ke depan ini Yogyakarta dalam
10 tahun ke depan ini akan seperti apa sih Pak yang maju melesatnya tuh? Kalau bicaranya itu mungkin kita bicara visi Kota Jogja ya, bahwa Kota Jogja ini ingin membangun masyarakat yang adil makmur, lestari dan berkeadaban. Nah, sehingga konteks dari masyarakat adil makmur lestari berkeadaban, kemudian kalau kita tarik ke pandangan kita 5 atau 10 tahun yang akan datang, ya tentu bicaranya ya ada di rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang sudah disusun, RPJP maupun RPJMD itu. Nah, seperti apa kurang lebihnya? Ya, kalau adil itu artinya tidak ada lagi perbedaan perlakuan terhadap sesama. Semua harus diperlakukan adil. Ya. Tidak peduli laki-laki, perempuan, miskin, kaya, semua harus mendapat perlakuan yang adil. Adil itu tidak harus sama, Ya. tapi kan mendapat perlakuan sesuai dengan porsinya ya, adil. betul. Nah, kalau bicara makmur ya berarti konteksnya ekonomi kan. Bagaimana tidak ada lagi orang yang kekurangan. Ya tentu harapannya, dan ini saya kira bukan hanya di kota tapi bahkan permasalahan di Indonesia, bagaimana kita mampu meninggalkan middle income trap kita yang masih berada di rata-rata gitu. Inginnya kan sama dengan negara maju, $10.000 per bulan misalkan per tahun ya. Itu ya ini saya kira yang harus kita lakukan. Bagaimana membangun ekonomi juga yang kemudian berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Adil makmur, lestari ini artinya ya berkelanjutan, tidak merusak lingkungan. Ya. Kita harus ingat Jogja ini adalah kota budaya. Bagaimana kita merawat nilai-nilai budaya kita yang sudah diwariskan oleh leluhur ini menjadi satu nilai, menjadi satu kelebihan, menjadi satu cara hidup kita. Itu kan ini lestari, termasuk lingkungan, tidak merusak lingkungan, tidak merusak air, tidak merusak. Ini lestari, dan kemudian pada satu titik kita menjadi masyarakat yang beradab. Nah, tentu peradaban masyarakat yang tidak lepas dari akarnya, tetapi juga kita tidak tertinggal dari kehidupan yang modern. Saya kira luar biasa loh kalau itu bisa dihasilkan. Sudah dekat menuju ke sana belum Pak? Ya mungkin tiap orang punya perspektif yang berbeda ya, karena kan sudut pandangnya berbeda. Ada yang mengatakan kota ini sudah hebat loh, tapi ada yang mengatakan kota belum apa-apa gitu. Nah, kalau Mbak Isya nanyanya ya sudah sampai ke sana belum, ya adalah tanda-tanda untuk ke sana. Dan ayo mari kita bersama-sama, karena nggak bisa pemerintah ini sendirian, masyarakat juga nggak bisa sendirian. Kan kalau kita bicara good governance itu aspeknya 3, yaitu bagaimana pemerintah, swasta dan masyarakat ini secara bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai tujuan tadi, masyarakat adil makmur. Pemerintah juga ada regulasi, ada fasilitasi untuk masyarakat. Betul, gitu ya. Pemerintah justru lebih pada fasilitasi dan regulasi yang melakukan, yang mengeksekusi itu swasta dan masyarakat. Ya. Betul. Kalau terkait dengan PR ini, Pak Deddy, PR-nya Kota Yogyakarta yang masih ada apa sih saat ini, Pak? Yang paling utama dan tampak di depan mata kita, saya kira PR yang paling besar itu justru permasalahan lingkungan. Lingkungan. Sampah tadi termasuk salah satunya sampah, kemudian nanti kita air gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita menghadirkan keindahan di kota Jogja, mungkin taman dan lain-lain. Itu juga salah satu yang menjadi saya kira masukan dari masyarakat, dan bagaimana kita bisa mewujudkan itu. Lingkungan. Kemudian yang kedua saya kira kesehatan. Kesehatan ini juga menjadi PR kita. Ya, Pak Wali kebetulan dokter, sehingga ada kita program namanya pendampingan satu kampung satu bidang. Bahkan sudah bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UGM juga. Satu keluarga didampingi oleh satu calon dokter. Ini dan di launching juga pada peringatan HUT kali ini. Jadi nanti satu keluarga di kota akan didampingi oleh satu calon dokter yang sedang kuliah di Gajah Mada selama 4 tahun. Didampingi, sehingga nanti harapannya kan mampu mengontrol, kemudian juga mengendalikan, dan pada satu titik menjamin terwujudnya hadirnya tingkat derajat kesehatan yang ada di masyarakat dan di keluarga. Ini kan tujuannya kan berarti lebih ke kualitas
SDM-nya Bapak ya, Ya kualitas hidup ya, kualitas hidup. Jadi kan tadi lingkungan sudah, Ya, lingkungan, kemudian iya. bagaimana, Itu kemudian juga. kesehatan, sosial juga, ini juga menjadi perhatian kita semua. Bagaimana jangan sampai ada lagi gepeng, gelandang, pengemis berkeliaran di kota Jogja. Kalau kita menjadi masyarakat kota yang beradab, mestinya tidak ada lagi dong Ya. gelandangan, pengemis. Makanya ini juga kan ada penyediaan titik-titik pengamen di Malioboro yang nanti harapannya pengamen itu tidak lagi mengedarkan takbir Kotak, iya. untuk keliling gitu ya, tapi ya kesadaran dari customer dan Iya. kemudian dia menjual jasa kalau yang jasanya bagus dan menghibur tentu akan menumbuhkan kesadaran bagi para penonton memberikan sumbangan. Jadi harapannya begitu. Nah, termasuk kita sedang upayakan juga para pengamen yang di lampu merah Ya, itu bagaimana, kita kerjasamakan dengan restoran, rumah makan, sehingga nanti harapannya mereka bisa punya panggung Iya, gitu ya betul. di restoran dan rumah makan. Ya ini secara perlahan-lahan kita coba lakukan, dan teman-teman di OPD ini sudah bergerak sangat luar biasa melakukan terobosan-terobosan untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang kita hadapi ini. Betul, jadi sekarang ini kondisi real di masyarakat seperti apa, ini pemerintah Kota Yogyakarta harus betul-betul melihat, mendata dan mencoba untuk fasilitasi Bapak ya. Tidak bisa serta-merta dengan program yang dulu dilanjutkan yang ada, karena belum tentu bisa diaplikasikan dengan kondisi saat ini, demikian. Ya makanya pendekatan yang tadi Pak Wali lakukan sifatnya informal non formal itu juga menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ya pendekatan formalnya ada mungkin berbasis data, kita Betul. punya satu data yang bisa Betul. diolah, dianalisis, tetapi pendekatan non formal informal Ya. terjun langsung ke masyarakat gitu ya, dengan komunitas juga Ya. bicara ngobrol. Ya itu yang kemudian menjadi satu kebiasaan yang Pak Wali ajarkan kepada kami semua, sehingga itu juga teman-teman lakukan. Justru pada forum-forum yang non formal tersebut, masyarakat mungkin akan bisa lebih menyampaikan sambung rasanya seperti ya, apa. lebih keluar dari hati gitu ya. Nggak mengada-ada. Lebih apa adanya Iya, gitu lebih Pak apa ya. adanya, iya. Baik. Ini kemudian kalau kesan Pak terkait dengan perayaan hari ini, kesan apa sebenarnya yang ingin dari Pemkot Yogyakarta dapatkan dari masyarakat? Kesan mendalam apa sih supaya masyarakat ini ke depan ke-trigger atau ke-stimulus tadi bisa tertanam untuk nilai-nilainya? Tapi dijawabnya nanti Bapak izin, kita akan jeda dulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, sabar menanti, kami akan kembali untuk Anda di obrolan pagi usai jeda berikut ini.